Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 29 Maret 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari nubuat Hosea. Ajakan Allah agar umat berbalik, bertobat, kembali mengikuti perintah-perintah Allah. Karena umat sudah menyadari bahwa Tuhan telah menerkam, tetapi menyembuhkan, telah memukul, namun menghidupkan, memberi kehidupan baru kepada umat yang bertobat. Maka umat menyadari dan ingin berbalik kepada Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kepada umat, Dia lebih berkenan belas kasih daripada kurban bakaran dan persembahan. Itu berarti umat diajak tidak berhenti pada persembahan dan kurban bakaran, tetapi melaksanakan belas kasih. Sedangkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 9-14, Yesus menyampaikan perumpamaan dua orang yang berdoa. Satu orang Farisi yang terus-menerus dalam doanya membenarkan diri dan meremehkan orang lain. Aku tidak seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari penghasilanku. Sedangkan pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus berkata, orang ini, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Sedangkan yang lain tidak. Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita diajak untuk menyadari apa yang paling tepat berhadapan dengan Allah. Kita seringkali merasa puas, bangga bila kita sudah melaksanakan
hukum-hukum Tuhan. 10 perintah Allah sudah kita lakukan. 5 perintah gereja juga sudah kita lakukan. Seakan sudah merasa beres. Termasuk orang-orang Farisi merasa beres, merasa hebat kalau sudah melakukan kewajiban agama, berpuasa, berderma, melakukan ini dan itu sesuai hukum. Namun kita diingatkan, aku lebih menyukai belas kasih daripada hukum-hukum dan aturan. Lewat bacaan-bacaan hari ini, kita disadarkan bahwa melakukan ketetapan hukum itu penting, namun harus disempurnakan dengan sikap belas kasih kepada sesama. Melaksanakan hukum, beribadah, mempersembahkan kurban, itu adalah ungkapan-ungkapan iman yang memang diperlukan, tetapi harus disempurnakan dengan perwujudan iman itu kepada sesama. Contoh pada masa APP ini, kita semua berpantang, berpuasa, bermati raga, berdinamika di dalam pertemuan APP. Itu baik, tetapi perlu dibarengi atau dilengkapi dengan sikap kasih. Perubahan sikap hidup dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Peduli kepada orang lain lewat kotak-kotak APP di rumah kita masing-masing. Kurban bakar dan kurban persembahan perlu dibarengi dengan semangat belas kasih, semangat cinta, semangat berbela rasa. Oleh karena itu saya mengajak kita semua benar-benar bertobat, baik secara jasmani maupun rohani, agar akhirnya semangat tobat kita berguna bagi sesama. Kita hendaknya mampu untuk menyempurnakan sikap tobat kita dengan tindakan-tindakan yang nyata, tindakan yang konkret, yang benar-benar menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Kita jangan puas hanya mentaati hukum-hukum dan aturan, tetapi menyempurnakannya dengan sikap-sikap baik kepada sesama, kepada orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga ungkapan-ungkapan iman itu tercermin, terwujud di dalam hidup yang konkret. Peduli kepada sesama, membantu, menolong, bersikap
baik kepada mereka. Maka saya mengajak kita semua untuk menyempurnakan pantang dan puasa kita dengan perubahan sikap hidup menuju kepada kebaikan dan peduli kepada mereka yang berkekurangan lewat kotak-kotak APP. Saya yakin dan saya percaya umat kudus mampu untuk menunjukkan, membuktikan, melaksanakan itu. Yang kukehendaki bukanlah kurban persembahan atau kurban bakaran, melainkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Agar akhirnya apa yang disampaikan oleh Hosea sungguh dapat kita wujud nyatakan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih dari kurban-kurban bakaran yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk menyempurnakan hukum-hukum dengan hukum cinta kasih. Ibadat kami, persembahan kami sempurnakan dengan hukum cinta kasih. Agar akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah. Bangunkan bila iman kami jatuh. Dorong bila iman kami mandek. Tumbuhkan kembali bila iman kami hilang. Sehingga akhirnya kami tetap memiliki iman yang tangguh, kuat dan mendalam. Tidak tergoyahkan oleh kuasa manapun juga. Agar akhirnya kami tetap setia kepada putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Agar akhirnya dalam situasi apapun kami berpegang kepada kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar tetap memiliki pola hidup yang sehat, sehingga kita tetap sehat, selamat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam pelayanan gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, dan juga dana yang mendukung pastoral gereja. Terima kasih untuk ketua-ketua lingkungan yang terus berupaya membangkitkan semangat umat di dalam pertemuan-pertemuan APP, nanti kitab suci, pertemuan lingkungan,
misa, dan tentu saja menggerakkan umat untuk hadir dalam Ekaristi. Saya bersyukur dan senang melihat antusias umat untuk berdinamika, dan sungguh saya apresiasi. Saya harap kita terus maju untuk menghadiri berbagai macam pertemuan kelompok kategorial. Anak-anak kita dorong untuk hadir dalam pertemuan PIA, pertemuan PIR, OMK, lansia. Program-program kita ikuti, entah program untuk keluarga, untuk yang hidup sendiri, yang pasti akan menguatkan iman kita. Maka mari bersama-sama kita bergandeng tangan menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat dengan menyempurnakan hukum-hukum dan aturan dengan semangat cinta kasih. Mudah-mudahan paroki kita semakin maju, semakin berkembang, semakin katolik, dan semakin apostolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.